Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai makalah kelompok kami yang berjudul Pengaruh Proses Freeze Drying Terhadap Buah Mangga. Saya Michelle. Nama saya Kathleen Sifra Kimberly. Nama saya Elia. Nama saya Alfredo. Latar belakang, suatu produk pangan perlu memiliki umur simpan yang panjang agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga dapat dikonsumsi dengan jangka waktu yang lebih lama tanpa adanya penurunan suatu kualitas atau mutu dari produk pangan tersebut. Umur simpan yang panjang dapat diperoleh dengan proses pengawetan. Salah satu contoh proses pengawetan adalah proses pengeringan. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air suatu bahan pangan. Proses pengeringan beku merupakan proses perubahan suatu kandungan air dari produk pangan menjadi padat dengan proses pembekuan, kemudian disublimasi menjadi fase gas atau uap dengan memperhatikan tekanan dan uap dari suatu bahan pangan. Mangga memiliki kandungan yang baik bagi kesehatan tubuh kita karena mengandung vitamin C, karotenoid, dan senyawa fenolik yang dapat mencegah penyakit kardiovaskular dan juga penyakit kanker. Proses pemanfaatan mangga ini setelah pasca panen sering mengalami kerusakan. Keunggulan yang terdapat pada pengeringan beku ini membuat penulis menjadi tertarik untuk mengambil tema tentang pengeringan beku. Tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pengeringan beku dan pengaruh apa saja yang diberikan oleh proses pengeringan beku terhadap buah mangga. Makalah ini memiliki 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah perbedaan operasional. Rumusan masalah bagaimana cara melakukan proses pengeringan beku pada buah mangga. Rumusan masalah yang ketiga adalah Jadi, tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat melakukan pengeringan beku. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeringan beku terhadap data yang dapat dilihat secara kualitatif seperti tekstur dan warna, dan juga untuk mengetahui pengaruh pengeringan beku terhadap data yang dapat diukur secara kuantitatif seperti suhu, kadar air, dan dimensi total dari alat yang dipakai. Terdapat 2 hipotesis yang ada di dalam makalah ini. Yang pertama, buah mangga memiliki perubahan pada kadar air, tekstur, dan lightness yang terjadi setelah proses pengeringan beku. Dan hipotesis yang kedua adalah terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada proses pengeringan beku pada buah mangga. Penjelasan teori dari makalah kami dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengeringan beku, mangga, dan pengaruh pengeringan beku terhadap mangga. Prinsip pengeringan beku adalah penurunan kadar air dalam suatu bahan pangan dengan menggunakan suhu yang rendah tanpa melalui fase cair sebelum beku. Penurunan kadar air ini menggunakan proses penguapan air dengan menggunakan prinsip perbedaan kelembapan antara udara yang ada di dalam bahan pangan dan udara yang ada di lingkungan. Cara kerja pengeringan beku dimulai dari tahap pembekuan larutan, yang kemudian membekukan larutan tersebut sampai di mana bahan siap untuk dikondisikan di dalam ultra high vacuum dengan pemberian suhu panas dalam kondisi sedang, sehingga terjadi penyubliman air dalam bahan pangan tersebut dalam bentuk fase padat. Pengeringan beku memiliki beberapa kelebihan dibanding metode lainnya. Yang pertama adalah pengeringan beku dapat mempertahankan sifat sensori, kimiawi, mikrobiologis, dan kandungan gizi dalam bahan pangan. Hal ini berkaitan dengan pengeringan beku dapat mengawetkan makanan karena rasa dan aroma dari produk pangan tersebut dapat bertahan lebih lama. Yang kedua, pengurangan volume produk hasil minimal. Pengeringan beku dapat menghilangkan air pada bahan pangan sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, cakupan produk dari pengeringan beku lebih luas dibanding dengan metode-metode lain. Teknik ini telah berhasil diterapkan pada berbagai bahan biologis yaitu daging, kopi, jus, produk susu, sel, bakteri, dan merupakan praktik standar untuk penisilin, hormon, plasma darah, dan olahan vitamin. Di samping kelebihan yang dimiliki pengeringan beku juga memiliki beberapa kelemahan. Biaya operasional untuk melakukan proses pengeringan beku mahal karena memerlukan energi yang cukup besar. Yang kedua, proses pengeringan beku membutuhkan waktu yang cukup lama karena pengeringan beku diawali oleh proses pembekuan di mana suhu bahan diturunkan hingga minus 18 derajat yang membutuhkan waktu selama 6 jam. Yang ketiga, proses pengeringan beku belum mampu membunuh spora dalam buah. Yang keempat, aktivitas enzim pada produk hanya hilang sementara sehingga akan teroksidasi jika terpapar sinar matahari. Oleh karena itu, produk dari hasil pengeringan beku harus segera dikemas menggunakan kemasan yang tahan terhadap oksigen seperti aluminium, plastik, dan vacuum packaging. Mangga yang memiliki nama latin Mangifera indica L tumbuh subur di Indonesia sehingga sering dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Mangga memiliki kandungan yang baik bagi kesehatan tubuh kita karena mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, senyawa fenolik, dan karotenoid. Mangga memiliki kandungan air yang cukup tinggi yaitu 83%, sehingga mudah rusak oleh adanya mikroorganisme pasca panennya. Mangga memiliki kandungan gula sebanyak 15-20%. Berikut adalah beberapa hal yang dipengaruhi oleh pengeringan beku terhadap buah mangga. Yang pertama adalah sifat fisiknya.
yaitu warna, flavor, rasa, tekstur, dan aroma mangga yang dipertahankan. Kemudian yang kedua ada kadar air. Kadar air dari buah mangga sendiri ini dihilangkan sehingga mikroorganisme atau bakteri-bakteri pembusuk tidak bisa aktif di dalam buah mangga. Yang ketiga adalah warna. Warna ini diukur dengan tingkat kecerahan yang seharusnya menurun selama proses pengeringan beku seiring berjalannya waktu. Kemudian yang keempat adalah ketebalannya, di mana ketebalan ini juga menurun atau semakin menipis setelah mengalami pengeringan beku. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif didapatkan berdasarkan dari data yang tampak, seperti tekstur dan warna bahan. Sedangkan metode kuantitatif didapatkan berdasarkan dari pengukuran seperti suhu, kadar air, dan dimensi total dari alat yang dipakai. Referensi jurnal yang dipakai adalah 5 tahun ke belakang, yang kemudian sumber data dari jurnal tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menjawab masalah-masalah yang ada di rumusan masalah. Pembahasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kadar air, tekstur, dan lightness dari buah mangga setelah pengeringan beku. Berbeda dengan pengeringan konvensional, pengeringan beku bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dan memperbaiki efek fisikokimia pada buah mangga tersebut. Tahapan proses pengeringan beku pada buah mangga dimulai dari tahap proses pembekuan. Kemudian, air yang di dalam bentuk fase padat itu dikeluarkan dari bahan secara sublimasi pada keadaan hampa udara. Cairan kental akan mengeras dan menghasilkan amorf kristal atau gabungan fase kristalin amorfos. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengeringan beku adalah suhu, kelembapan udara, tekanan udara, dan pada proses pengeringan beku ini ada beberapa karakteristik sensori yang juga harus diperhatikan, seperti tekstur, warna, dan rasa dari buah mangga tersebut. Pengeringan beku dilakukan pada buah mangga yang menyebabkan beberapa perubahan pada mangga, antara lain kandungan air dan tingkat kecerahan. Kandungan air. Mangga yang memiliki ketebalan irisan sebesar 1,5 cm memiliki penurunan kadar air sebesar 7,5%. Semakin lama waktu yang diberikan terhadap buah mangga, maka kandungan air yang terdapat pada buah mangga tersebut akan semakin menurun. Perbedaan ketebalan irisan yang terdapat pada buah mangga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kandungan air yang terdapat pada buah mangga tersebut. Yang kedua adalah tekstur. Tekstur yang tepat merupakan salah satu bagian dari mutu makanan yang harus diperhatikan. Pendinginan yang diaplikasikan dengan ketebalan yang berbeda akan menghasilkan hasil tekstur yang berbeda. Ketebalan buah mangga yang digunakan akan mempengaruhi hasil tekstur. Pada grafik di samping dapat dilihat bahwa mangga dengan ketebalan 0,5 cm memiliki nilai tekstur yang paling rendah. Buah mangga dengan ketebalan 1 cm memiliki nilai tekstur yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Sedangkan pada buah mangga dengan ketebalan 1,5 cm memiliki nilai tekstur yang paling baik. Jadi, buah mangga dengan ketebalan 1,5 cm akan menghasilkan nilai tekstur yang lebih baik dibanding buah mangga dengan ketebalan 0,5 cm ataupun buah mangga dengan ketebalan 1 cm. Jika ketebalan buah mangga yang digunakan semakin besar, maka luas permukaannya juga akan semakin besar. Hal itu menyebabkan air di dalam buah mangga akan semakin cepat keluar sehingga menghasilkan nilai tekstur yang juga lebih tinggi. Selanjutnya adalah lightness. Nilai lightness diukur dari angka 0 sampai 100, di mana angka 0 menyatakan gelap dan 100 menyatakan cerah. Seperti yang dapat dilihat dalam grafik, nilai lightness semakin menurun seiring berjalannya waktu. Hasil produk menjadi lebih gelap karena terjadi reaksi pencoklatan karamelisasi yang bisa terjadi akibat adanya kandungan gula dalam buah mangga. Hasil yang terbaik adalah produk dari buah mangga dengan ketebalan irisan 1,5 cm karena memiliki warna yang paling cerah. Semakin tebal irisan buah mangga, semakin cerah hasil produk buah mangga setelah proses pengeringan beku. Ada 3 variabel yang dipakai dalam percobaan ini, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas maksudnya adalah variabel yang menjadi penyebab dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah jenis buah, tekstur, dan perlakuan. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut. Contohnya adalah waktu, kadar air, dan ketebalan irisan mangga. Sedangkan yang terakhir adalah variabel kontrol. Maksud dari variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam segala perlakuan. Contohnya adalah suhu, kelembapan udara, dan tekanan. Kesimpulan pada makalah kami adalah pengeringan beku berbeda dengan pengeringan konvensional karena pengeringan beku memberikan efek yang lebih baik secara sifat fisikokimia dari buah mangga dibanding dengan pengeringan konvensional. Tahapan proses pengeringan beku itu dimulai dari tahap pembekuan, kemudian cairan dalam fase padat dikeluarkan dari dalam bahan secara sublimasi di ruang hampa udara. Cairan kental kemudian mengeras, kemudian menghasilkan amorf kristal atau yang biasa disebut dengan gabungan dari fase kristalin amorfos. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengeringan beku pada buah mangga adalah suhunya,
kemudian juga kelembaban udaranya, dan tekanan udara yang digunakan. Kemudian juga ada beberapa faktor sensori atau karakteristik sensori yang perlu diperhatikan pada buah mangga pada saat diberlakukan pengeringan beku, yaitu adalah rasanya, warna, dan juga teksturnya. Pada buah mangga juga terjadi beberapa perubahan setelah diberlakukan pengeringan beku. Yang pertama adalah seiring berjalannya waktu, kadar air dan tingkat kecerahan atau lightness semakin menurun. Sedangkan untuk tekstur dari buah mangga itu tersendiri memiliki kuat tekanan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ada 4 saran yang diajukan. Yang pertama adalah memperbesar perbedaan ketebalan mangga, agar hasil diperoleh dapat terlihat perbedaan secara signifikan antara satu dengan yang lain. Karena dalam data penelitian ini hanya menggunakan 3 macam ketebalan, yaitu 0,5 cm, 1 cm, dan 1,5 cm. Di mana perbedaan yang ada masih kurang mencolok, yaitu hanya berbeda 0,5 cm. Yang kedua adalah memberikan perlakuan yang lebih bervariasi terhadap buah mangga pada proses pengeringan beku, sehingga dapat mengetahui variasi metode yang tepat. Yang ketiga, perkembangan alat yang digunakan. Contohnya, pada penelitian ini menggunakan alat pembeku di mana membutuhkan proses 6 jam. Alat tersebut harus terus diupayakan agar kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah perlu dilakukan metode penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui pengaruh pengeringan beku lainnya pada buah mangga. Karena penelitian ini hanya membahas pengaruh pengeringan beku terhadap kadar air, tekstur, dan lightness dari buah mangga. Berikut merupakan daftar pustaka dari makalah kelompok kami. Terima kasih.